Sekarang ambil bukumu dan mulai belajar. Hari ini kita akan belajar bersama tentang perbandingan trigonometri. Trigonometri adalah salah satu cabang matematika yang banyak sekali manfaatnya dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bidang arsitektur, ia digunakan untuk menghitung kekuatan kuda-kuda dari suatu bangunan. Pada bidang teknik, trigonometri juga digunakan untuk mengoptimalkan kerja putaran pada mesin sehingga pekerjaan akan menjadi lebih efisien. Pernahkah kalian menaiki pesawat terbang? Sistem navigasi pada pesawat terbang juga menggunakan konsep trigonometri loh. Apa kalian tahu cara mengukur ketinggian sebuah gunung? Tentunya bukan menggunakan penggaris ya guys. Konsep trigonometri juga bisa digunakan dalam hal ini. Dalam bidang astronomi, trigonometri juga digunakan untuk mengukur jarak antara benda-benda langit guys. Dan yang jelas, dengan mempelajari konsep trigonometri ini akan bisa meningkatkan prestasi akademik kalian di sekolah dan sukses melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mari kita mulai pembahasan kita tentang konsep dasar perbandingan. Sinus theta atau biasa disingkat dengan sin theta adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Sedangkan untuk cosinus atau biasa disingkat dengan cos theta adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Dan yang ketiga, untuk tangen, awas, jangan baper. Tangen, bukan kangen ya. Tangen theta atau biasa disingkat dengan tan theta adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Sangat mudah bukan? Kalian harus memahami dan menghafal ketiga rumus dasar perbandingan trigonometri ini. Ada sebuah trik yang bisa digunakan untuk membantu kalian menghafal ketiga rumus ini, yaitu menggunakan singkatan sin demi, cos sami, dan tan desa. Sin demi adalah singkatan dari sinus theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Sedangkan cos sami adalah singkatan dari cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Dan yang terakhir, tan desa adalah singkatan dari tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping.
Saya harap sampai di sini kalian sudah paham, bukan? Kalau sudah, sekarang kita akan mengamati contoh soal, kemudian kita bahas jawabannya bersama-sama. Soal yang pertama. Perhatikan segitiga berikut. Tentukan sisi miring, sisi depan, dan sisi samping pada segitiga tersebut menggunakan sudut acuan alfa. Mari kita bahas soal ini bersama-sama. Kita mulai dari yang paling mudah dikenali dulu ya, yaitu sisi miring. Karena sisi miring berada di hadapan sudut siku-siku. Hayo, yang manakah sisi miringnya? Ya, benar. Sisi miring dari segitiga ABC pada gambar adalah sisi AC. Selanjutnya, kita akan menentukan sisi depan. Sisi depan merupakan sisi yang terletak di hadapan sudut alfa. Kira-kira yang mana ya sisi depannya? Ternyata sisi BC yang menjadi sisi depannya, guys. Menentukan sisi depan sudah. Kalau menentukan masa depan kamu sama dia, sudah belum ya, guys? Tinggal tersisa satu sisi lagi nih, guys. Berarti yang menjadi sisi samping adalah sisi yang belum kita sebut, yaitu sisi AB. Soal ini tergolong sangat mudah sekali, bukan, guys? Saya yakin kalian semua pasti bisa. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal yang kedua, kita mempunyai segitiga siku-siku KLM dengan siku-siku di titik L. Panjang LM 3 cm, panjang sisi KL 4 cm, dan panjang sisi KM 5 cm. Kita diminta untuk menentukan nilai sin theta, cos theta, dan tan theta. Masih ingat trik yang tadi kita bahas? Ya, kita akan menggunakan singkatan sin demi, cos sami, dan tan desa. Tentu kalian masih ingat, bukan? Apa kepanjangan dari masing-masing singkatan tersebut? Nah, untuk menentukan nilai dari sin theta, kita akan menggunakan rumus sin demi, yaitu sin theta sama dengan depan per miring. Dengan panjang sisi depan sama dengan 3 cm, dan panjang sisi miring adalah 5 cm, maka nilai sin theta sama dengan 3 per 5. Berikutnya, untuk menentukan nilai dari cos theta, kita menggunakan rumus cos sami, yaitu cos theta sama dengan samping per miring. Dengan panjang sisi samping adalah 4 cm, dan sisi miring adalah 5 cm, maka nilai cos theta sama dengan 4 per 5. Yang terakhir, untuk menentukan nilai dari tan theta, kita menggunakan rumus tan desa, yaitu tan theta sama dengan depan per samping. Dengan panjang sisi depan sama dengan 3 cm, dan sisi samping sama dengan 4 cm, maka nilai tan theta sama dengan 3 per 4. Nah, sekarang giliran kalian nih, guys. Saya sudah siapkan satu soal untuk kalian kerjakan di rumah sebagai latihan. Jangan lupa, kalau sudah ketemu jawabannya, tulis di kolom komentar ya, guys. Semoga pembahasan kita dalam video kali ini bermanfaat untuk kalian. Apabila masih ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya. Terima kasih, jaga kesehatan, dan tetap semangat.